Hai, apa kabar ekotoners di seluruh dunia, di planet Mars dan Jupiter. Jangan kaget Nina, jadi kita dipantau seluruh semesta. Jadi hari ini kita akan ngobrol bersama Nina tentang apa Nina? Plastic treaty. Ya. Apa kabarmu Nina hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Kamu kayaknya nggak sekolah lagi ya? Enggak, bolos lagi. Bolos terus. Oke teman-teman, kita akan bahas yang lebih penting selain bolos, yaitu plastic treaty. Jadi Juni kemarin di Paris itu sudah disepakati yang namanya plastic treaty ya. Jadi kesepakatan global tentang pengelolaan atau manajemen penanganan problem plastik. Kita tahu 10 tahun terakhir bumi kita ini penuh dengan plastik, menjadi problem global ya. Jadi ada Cina dan Indonesia, negara-negara ASEAN yang disebut menjadi negara yang mengkontribusi sampah plastik ke laut terbesar. Dan juga kita juga tahu hari-hari ini, bulan-bulan ini Indonesia ada 31 TPA terbakar karena tadi tidak mampu menangani masalah plastik. Plastik menjadi problem. Nanti 16 sampai 19 November itu di Nairobi itu dibahas tentang ini plastic treaty. Ini ada dua hal yang penting. Satu, membahas masalah EPR. Jadi akan membahas karena memang kan kalau kita bicara plastik terutama yang packaging itu problemnya ada di perusahaan besar, produsen. Maka mereka harus didorong untuk desain, kemudian sistem delivery-nya harus dirubah, sistem pengirimannya nggak pakai saset. Jadi sekarang mulai dikenakan tentang reuse dan refill atau guna ulang atau pakai ulang. Kemudian juga akan dibahas tentang 3R. Jadi yang harus didorong itu sebenarnya harusnya ya kita mengurangi reduce dan recycle, tidak recycle. Kemudian yang kedua adalah ini yang terpenting. Ekoton sudah mulai membahas itu adalah penggunaan bukti-bukti ilmiah. Nina tahu apa yang dilakukan Ekoton selama 5 tahun terakhir. Jadi kita mulai meneliti tentang mikroplastik. Mikroplastik itu apa Nina? Serpihan kecil atau remah-remah plastik kecil yang ukurannya di bawah 5 mili, dan ternyata Ekoton menemukan ada di dalam lambung manusia, di ASI, di udara gitu. Dan Ekoton 5 tahun terakhir memproduksi banyak informasi terkait dengan mikroplastik yang ada di biota, di ikan ya, di rantai makanan kita gitu. Ngomong-ngomong soal mikroplastik atau soal plastik, ini kan ada juga anak muda yang penting. Jadi ke depan ini kalau saya lihat data di survei itu ternyata pemilih kita adalah 55% adalah Gen Z atau anak muda gitu. Jadi menurut saya anak muda penting untuk mikir juga tentang problem plastik ini. Saya bertanya ke Nina, menurut Nina apa Nina yang dalam pikiran Nina terlintas itu saat ngomong masalah plastik itu? Mewakili Gen Z ya. Setiap kali membahas tentang masalah plastik itu masih tabu atau enggak keren gitu, enggak keren, enggak viral gitu ya. Bukan yang harus urgent, yang harus sekarang dibahas gitu. Masih ada hal yang penting gitulah menurut orang lain gitu kan. Dan ya emang faktanya sekarang kan plastik kan menjadi menjadi sahabat kita gitu kan, selalu kita butuhkan di lifestyle kita, selalu kita butuhkan di kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi nggak bisa lepas dari plastik sekali pakai gitu, buat kita jajan, saset-saset buat nyuci gitu kan. Dan ya selalu menjadi pilihan yang praktis, murah, dipikirkan orang kan higienis gitu kan. Jadi emang itu deh. Berarti ini kan masih ada salah tafsir, salah pikir ya. Mungkin karena kita terlalu sering berinteraksi dengan plastik, anggap dia kemudian selalu nggak bisa tergantikan gitu ya. Kita nggak tahu Nina, ada hal-hal yang penting tadi yang Bapak bilang tadi, yang saya bilang tadi terkait dengan apa? Ya kalau saya boleh tahu ini anak saya. Jadi ini podcast yang paling murah meriah. Karena ini narasumbernya ini anak saya sendiri. Ini Nina? Plastik gak penting ini yang salah Nina. Iya betul. Nina kan tahu kan ya. Jadi ini harus memberitahu ini teman-teman.
kalau memang plastik itu penting, plastik itu bahaya gitu. Ada hal yang urgent yang kita lupakan gitu loh. Maka tadi kenapa kemudian Ekoton melakukan penelitian tentang mungkin saya kasih tahu ya. Jadi teman-teman sekalian, jadi tahun 2018, 17, 18 kita meneliti 100 orang di Pulau Jawa ini, kita mengambil 10 gram feses mereka dan kita teliti ternyata semuanya mengandung mikroplastik. Di dalam feses itu mengandung mikroplastik gitu. Jadi mikroplastik ini kalau boleh saya kasih tahu nih Naya, ini berasal dari remah-remah plastik yang kita buang, tas kresek, sedotan, styrofoam, botol, sachet itu kemudian mereka pecah menjadi kecil-kecil dan ini ternyata masuk dalam tubuh kita nih. Ini mungkin ini harus memberitahu teman-teman kalau plastik itu berbahaya untuk kesehatan kita. Sepengetahuan Nina gimana? Betul. Memang mikroplastik ini sudah sangat berbahaya ya, sudah ada di mana-mana di udara kita, air, tanah, buah di tubuh kita gitu, mengontaminasi rantai makanan kita gitu. Jadi sebagai anak muda ya, saya lihat kamu ini kan terlalu banyak makan plastik, wajahmu kaku kayak plastik. Kamu harus senyum, kamu harus senyum, kamu harus bahagia. Jadi kalau ini menunjukkan kamu sehat. Nina kan tiap hari juga pakai plastik, bangun tidur ya. Oke, kita lanjutkan. Apa yang Nina tahu tentang plastik dan ancaman kesehatan? Tadi lebih ke mikroplastik juga ya, dampaknya di akhir, tapi juga ternyata ada dampaknya di awal untuk membuat dia jadi warnanya ngejreng-ngejreng, menjadi lentur, menjadi keras, menjadi anti air. Itu ternyata ditambahkan bahan-bahan atau zat-zat kimia aditif yang sangat beracun teman-teman. Contohnya apa Pak? Ini Nina yang juga dibahas di ini juga yang dibahas dalam plastic treaty. Juga jadi ya? Kemarin kebetulan Ekoton itu diundang di Ekonomis ya, itu kita selama hampir 4 hari kita ada yang namanya Global Plastic Summit di Bangkok. Itu salah satunya dibahas tentang jenis-jenis bahan aditif. Jadi untuk membuat plastik seperti ini kan biji plastik kan, terus dia jadikan pulpen, jadikan ini yang melur ya, ini yang kaku. Yang kaku ini ada bisphenol A-nya. Terus yang melur ini ada petalatnya. Jadi ada tas kresek, ada tas untuk bungkus pentol, bungkus soto, itu ada petalatnya, itu ada pelenturnya. Ini yang kemudian dibahas, ada bisphenol, ada petalat, ada UV stabilizer, ada PFAS. Ini yang kemudian selama ini kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu, anak-anak nggak pernah tahu kalau di dalam pembuatan plastik atau dalam produk-produk plastik itu ternyata mengandung banyak bahan-bahan aditif yang ini harus dibatasi. Maka kemudian ini akan dibahas dalam plastic treaty di Nairobi nanti. Jadi mungkin Nina perlu ini ya, Nina. Apa sih yang perlu kita lakukan sebagai anak muda Nina? Sebagai anak muda saya merekomendasikan 3C. 3C? Apa itu? C. 3C. Yang pertama itu literasi. Literasi ya. Kemudian aksi, kemudian partisipasi. Aksi, jadi literasi ini kita harus banyak baca ya teman-teman, di Google, di Instagram bahkan ya sudah banyak sekali akun-akun yang membahas tentang plastic treaty, membahas tentang apa tadi persiapan ke Nairobi gitu. Contohnya teman-teman, saya mungkin bisa kasih tahu ada ekoton.id, bisa juga ke Aliansi Zero Waste Indonesia, ada juga di akunnya IG-nya itu Break Free from Plastic, ada plastic pollution, ada plastic soup, ada plastik lah, Gaia, Greenpeace, dan jangan lupa di akun IG saya prigi.arisandi dan juga AS Nina ya. Jangan lupa di follow, stay tune ya teman-teman. Kalau saya ini pingin jadi itu centang biru, kalau Nina sudah centang biru. Nina ini follow-nya hampir apa Nina? 34 ribuan lah. Kalau saya hampir 6 udah Pak. Nah, kemudian ya terus. Ya. Oke, terus. Jadi ada literasi. Ya, baca-baca. Kemudian lihat YouTube di video juga didengarkan. Kemudian aksi. Aksi ini aksi pribadi ya. Pelan-pelan Nina, mungkin kita dulu literasi dulu. Jadi kenapa kita harus literasi? Karena kita harus baca, harus mengisi otak kita dengan pengetahuan yang benar gitu. Karena ada juga yang false solution. Iya, contohnya. Ya, apa Eco-brick, biodegradable. Plastik yang dari kasava, dari jagung, itu hoax. Itu jangan dianggap jadi yang itu bisa di ramah lingkungan ya, karena itu dia plastik itu.
hanya berapa persen dia bahannya kasava atau jagung, tapi lebih dari 60-80% adalah bahan itu plastik yang sintetis. Jadi dia akan malah lebih cepat menjadi mikroplastik. Jadi ini yang harus dipikir kemudian recycle. Daur ulang itu tidak juga bagus karena seharusnya kalau dalam 3R itu yang didalukan itu apa? Reduce dulu. Kita mengurangi pola konsumsi terhadap plastik. Kemudian guna ulang. Lalu kemudian ada juga sekarang kan ada yang orang pakai galon itu yang sekarang dipromosikan sekali pakai itu ya tidak ramah lingkungan karena itu akan menambah jumlah sampah. Jadi ini mungkin harus menambah literasi kita ya, harus kita banyak baca, makanya kita undang Nina di sini. Kami mengundang Nina karena Nina ini menurut kami di Ekoton selain followernya banyak, Nina juga banyak juga berkecimpung di dunia perplastikan gitu ya. Oke. Jadi harus hati-hati teman-teman dengan false solution, dengan solusi semu. Jadi harus kritis dalam mencari informasi tentang masalah plastik, literasi. Tambahkan juga ini tentang kita menggunakan Nina? Sosial media. Sosial media ya. Jadi harus banyak membaca dan mengikuti. Terus kedua ini aksi. Aksi ini aksi pribadi. Mulai dari diri sendiri gitu ya. Oke. Dari diri kita sendiri. Contohnya? Band the Big Six. Band the Big Six apa ini? Yang pertama sedotan. Ditukar dengan stainless, bambu. Atau logo aja diaduk ada. Kemudian kresek dengan tote bag. Pakai tas kain, minimal harus pakai atas berulang-ulang gitu ya. Kemudian styrofoam. Rantang. Itu mengandung stiren itu. Biasanya kalau yang coklat pisang keju itu kan sering pakai itu. Nah, itu harus pakai dari rumah, harus bawa tepak. Oke, yang ketiga. Kemudian sachet. Ini yang banyak kita gunakan ya, sampo, makanan, minuman, deterjen ini harus dikurangi karena sachet itu nggak bisa didaur ulang. Yang keenam, botol sekali pakai, botol plastik gampang itu. Ya, tumbler botol. Ada juga itu cup atau gelas plastik itu harus dikurangi. Pakai minimal yang plastik sekali pakai itu harus dikurangi sama sekali pakai. Pembalut ya. Terakhir popok atau pembalut itu harus jangan yang sekali pakai. Jadi Nina tadi mencontohkan aksi dari diri kita adalah tidak menggunakan plastik sekali pakai atau single use plastik. Stop using single use plastik. Ya. Terus yang ketiga apa ini? Partisipasi. Kita bisa join atau mengikuti, berkolaborasi. Atau siar, promosi, cerita. Kalau kamu sudah tahu, kalau kamu sudah beraksi, terus kamu membagi lewat apa? Sosial media. Jadi teman-teman yang punya IG, punya Twitter, punya TikTok, itu harus digunakan untuk yang jangan akan megal-megol ya gini ya itu oke, tapi nanti takutnya kalau mati ditanya malaikat, hei TikTok buat apa lah kalau dilihat. Nah untuk megal-megol itu banyak yang nggak berguna, dosa. Mendingan gunakanlah channel medsos untuk hal yang positif, mengajak orang untuk berbuat kebaikan atau menghindari dari hal-hal yang mengganggu kesehatan. Nahi mungkar, amal ma'ruf nahi mungkar. Jadi literasi, aksi, terus partisipasi. Atau ikut kelompok. Nina punya kelompok apa? River Warrior. Nah, Nina punya River Warrior. Saya kerja di Ekoton, Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah. Jadi teman-teman ikut juga ke Karang Taruna, ikut Remas, ikut Jumat Tahlil, itu OSIS, tapi diisi di dalam di dalam diskusinya itu disisipkan kumpul-kumpul gak usah ngombe gelas atau botolan, gawe toko oma. Jadi dalam perkumpulan itu harus menggunakan yang tidak sekali pakai gitu. Kalau Nina mungkin bisa cerita di River Warrior apa saja yang dilakukan Nina? Sedang dikembangkan ya River Warrior-nya ini. Nah, di River Warrior kami melakukan penelitian, meneliti air sungai, meneliti udara apakah terkontaminasi dengan mikroplastik, kemudian mengedukasi teman-teman di SD, SMP maupun di SMA ya. Kami melakukan pameran plastik, kami edukasi anak-anak tentang bahaya plastik, tentang alternatif pengganti plastik sekali pakai, kemudian aksi juga, kami langsung menyurati para pemerintah, stakeholders untuk menegakkan peraturan-peraturan tentang pengurangan plastik. Itu Nina, sekalian mungkin
alamatmu atau apamu, alamat IG-mu, Di alamat Instagram, IG-mu. di River Warrior. River Warrior Sedang ada. ya. Atau ke IG-mu ya? Itu IG saya aja, Ais Nina ya. Mungkin Nina bisa cerita tentang yang dilakukan Nina surat untuk presiden itu gimana? Mungkin bisa cerita juga di sini. Ya, ada akun Instagram juga namanya suratku untuk calon presiden. Itu teman-teman bisa cek di Instagram. Itu ada hashtagnya juga. Itu adalah program kami ya untuk menuliskan surat kepada calon presiden Menyuarakan kita. ya. Menyuarakan masalah-masalah yang ada di sekitar kita, terutama masalah tentang masalah plastik, masalah sampah, masalah pencemaran lingkungan. Itu bisa teman-teman laporkan, teman-teman tuliskan di surat, kemudian dipost di Instagram dengan menggunakan hashtag suratku untuk calon presiden. Sama yang saset itu sekolah. Dan juga pada petisi juga di bio Instagram saya, yaitu petisi untuk minta Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, untuk menerapkan kantin bebas saset di seluruh sekolah di Indonesia. Jadi ini penting teman-teman sekalian. Jadi masyarakat dunia atau masyarakat global ini sudah memahami tentang bahayanya sampah plastik. Bahkan kemudian United Nations Environment Program atau bagian dari PBB yang terkait dengan isu lingkungan itu mereka bikin khusus namanya Plastic Treaty. Nanti tanggal 16 sampai 19 November ini mereka tuh kumpul, seluruh dunia tuh kumpul di Nairobi untuk membahas khususan bahas masalah plastik. Jadi ini teman-teman jangan sampai jangan sampai nggak ngerti gitu loh. Jadi plastik itu menjadi problem penting di dunia. Maka kita sebagai bagian dari bumi, bagian dari penduduk bumi ini ya harus ambil peran. Kita harus ambil peran, anak muda harus ambil peran untuk bisa menjadi bagian dari solusi, bukan dari bagian dari polusi. Jadi teman-teman harus jadi bagian dari solusi, bukan dari polusi. Sudah cukup waktu kita pertemuan hari ini. Jadi jangan lupa tadi anak-anak muda harus memperkaya diri dengan pengetahuan, memperdalam literasinya, banyak baca. Atau kalau males ya banyak aja lihat IG tertentu, Zero Waste, kemudian Break Free from Plastic, kemudian aliansi Zero Waste Indonesia. Banyak informasi yang didapat di situ, banyak infografis, banyak film-film pendek yang menjelaskan tentang bahaya plastik sekali pakai. Kedua, kita harus memulai dari diri sendiri, aksi. Kita harus mengurangi penggunaan tas kresek, sedotan. Jadi ya memang kayaknya sulit tapi harus dimulai dari kita. Yang sepele, yang sederhana, yang bisa kita lakukan, tapi itu kita lakukan terus menerus. Terus yang komitmen dan konsisten. Ketiga apa ini? Partisipasi. Ajak teman-teman kita atau kita gunakan medsos kita untuk mensiarkan kebaikan atau memberitakan tentang bahaya plastik sekali pakai. Terima kasih ekotoner semuanya atas perhatiannya. Semoga tidak melengah dengan kami di sini semua, dan jangan lupa terus stay tune di sosial media kami ya di Ekoton Foundation dan juga di IG kami di ekoton.id. Terus perkaya literasi dengan mengikuti kami di medsos ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.